Kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada asap, tidak ada api, kenapa Anda harus ngomong seperti itu? Bukan, siapa bilang tidak ada api, tidak ada asap? Dulu 3 bulan sebelum pemilu itu terjadi eskalasi yang luar biasa. Ada demo-demo dan seterusnya. Ini kan sudah 10 bulan. Anda sedang mengancam lagi nih. Dan dari sini memang sih pertanyaan dari Andi F. Noya ini membuat Pak Yusuf Kalla kelihatan kelagapan ya, yaitu ketika Andi F. Noya di sini menanyakan tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba cerita kejadian Mei 1998 bisa terjadi. Nah, bahkan pada saat itu Pak Yusuf Kalla kelihatan ya mikir keras mendengar pertanyaan dari Kick Andy ini. Seperti ini videonya. Pernyataan Anda bahwa hati-hati, peristiwa kerusuhan 1998 bisa atau mungkin terjadi lagi. Bisa terjadi keributan kan? Ya, itu jangan terjadi. Saya itu kan lihat kata-kata itu sekali lagi, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada asap, tidak ada api, kenapa Anda harus ngomong seperti itu? Bukan, siapa bilang tidak ada api, tidak ada asap? Wow, siapa bilang tidak ada api, tidak ada asap? Nah, memang sih kejadian waktu lalu ketika Pak Yusuf Kalla mengkritik isu ketidakadilan pada saat acara di PKS ya. Di sini pada tanggal 20 Mei 2023, JK kritik isu ketidakadilan. Kita tidak ingin tahun 98 terjadi lagi. Menurut saya sangat jauh sekali. Sangat jauh. Masyarakatlah yang biar menilai hal seperti ini. Sangat jauh sekali dengan pada waktu lalu. Dimana pada waktu lalu ya Anda tahu sendirilah pada saat Orde Baru, Anda tahu sendiri. Tetapi di sini kepemimpinan Presiden Joko Widodo dikaitkan dengan ini, menurut saya sungguh aneh. Bahkan juga perpanjangan masa jabatan dan isu 3 periode juga sudah ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Kurang apa coba? Langsung diklarifikasi oleh Presiden Joko Widodo, tidak pernah menyatakan hal seperti itu. Itu hanya ya isu-isu pendukung dari Presiden Joko Widodo. Kenapa? Memang gak masalah kan? Ini adalah negara demokrasi. Jadi kalau ada isu perpanjangan masa jabatan, isu 3 periode, ya jangan seperti itulah. Jangan digoreng-goreng seperti itu. Pada saat itu tadi Anda sudah sebutkan alasannya. Hari ini nggak ada eskalasi yang memuncak, memanas seperti yang Anda sebutkan tadi. Dulu 3 bulan sebelum pemilu itu terjadi eskalasi yang luar biasa. Ada demo-demo dan seterusnya. Ini kan sudah 10 bulan. Anda sedang mengancam lagi nih. Ini keren sekali loh, sungguh pertanyaan dari Kick Andy. Saya sangat kagum sekali dengan pertanyaannya yang menurut saya langsung menskakmat dari Pak Yusuf Kalla. Ini bahkan juga dikomentari oleh Wowo Anis Orba. Maaf Pak JK, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok cerita Mei 1998 bisa terjadi? Jawabnya Pak Yusuf Kalla ini masih 10 bulan. Maksudnya ngancam apa provokasi. Kick Andy memang keren lah dari pertanyaan-pertanyaan dari Kick Andy. Nah, kita lanjut dari berita ini ya, yaitu dari CNN Indonesia. JK kritik isu ketidakadilan, kita tidak ingin tahun 98 terjadi lagi. Di sini Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kalla mengingatkan ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan masalah yang harus diselesaikan. Ia mengatakan jangan sampai peristiwa kerusuhan di tahun 1998 terulang kembali. Apabila ini tidak terselesaikan, keadilan akan terjadi lagi tahun 98 dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari dengan pemerataan yang ada, kata Yusuf Kalla saat berpidato di Milad ke-21 di Istora Senayan pada Jakarta Sabtu 20 Mei yang lalu. Dan dalam kesempatan tersebut, Kalla sempat menyinggung fenomena ibu-ibu dari kalangan pejabat yang memamerkan gaya hidup mewah. Selain itu, juga anak-anak pejabat yang mengendarai kendaraan mewah serta pejabat itu sendiri yang kerap pamer jalan-jalan ke luar negeri. Mereka pun dianggap sebagai musuh masyarakat. Menurut dia, masalah ketimpangan sosial saat ini sudah berbahaya. Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat jalan-jalan di luar negeri berlibur, musuh masyarakat ucapnya. Karena itu, Kalla menegaskan harus ada pemerataan sosial dan ekonomi. Ia mengatakan keadilan harus dirasakan di sektor ekonomi dan politik. Kalau menurut saya sih, saat ini di zaman Presiden Joko Widodo, menurut saya ketimpangan itu sangat rendah sekali ya. Terbukti lah di setiap pelosok desa rata-rata semua mempunyai sepeda motor.
Beda dengan pada waktu masa kecil saya lah contohnya. Yang punya TV itu adalah orang-orang yang benar kaya raya, yang punya TV, sepeda motor, apalagi mobil. Kemungkinan satu desa tersebut ya hanya beberapa yang memiliki mobil. Tetapi saat ini rata-rata masyarakat sudah mempunyai kendaraan sendiri, seperti sepeda motor, mobil, bahkan televisi. Di setiap rumah pasti mempunyai televisi di setiap sudut-sudut ruangan. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Pak JK ini tidak benar. Kalau menurut saya benar apa kata Kick Andy, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba hal seperti itu diutarakan JK. Maka memang saat ini juga harus waspada ya. Kita memang benar-benar harus memilih capres, cawapres yang benar-benar tidak mempunyai rekam jejak masa lalu, rekam jejak beban masa lalu yang bisa ketika pada saat di kepemimpinannya, kebijakan-kebijakan dan juga program-programnya tidak pro dengan rakyat kecil. Nah saat ini memang di zaman Presiden Joko Widodo lah sertifikat tanah dikeluarkan secara gratis oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan juga sudah jutaan sertifikat tanah dibagikan kepada rakyat-rakyat yang sedang membutuhkan. Itu menurut saya sudah keren. Pemerataan pembangunan juga dari pelosok-pelosok negeri sudah dibangun infrastruktur yang memadai. Akhirnya para pekerja di sawah, pertanian, nelayan ketika ingin memasukkan dagangannya itu juga sangat mudah sekali karena akses-akses infrastruktur sudah memadai. Beda dengan dulu. Dulu itu listrik saja sangat susah sekali untuk mendapatkan listrik, apalagi infrastruktur ya. Infrastruktur pada waktu itu ya, saat ini Indonesia sudah bersyukur lah karena kemajuan di tangan Presiden Joko Widodo sangat keren sekali, sangat cepat sekali. Apalagi di 2 periode Presiden Joko Widodo kita sudah memiliki MRT, LRT, kereta cepat, dan bahkan besok bulan Juli sudah akan beroperasi kereta cepat. Ini menurut saya wujud yang sangat nyata sekali pembangunan infrastruktur dari Presiden Joko Widodo. Cuma itu saja menurut saya yang keren. Biasanya kan serangannya ya tentang hutang-hutang, tapi ini ya kerusuhan 98. Wah, jangan sampai lah ini terjadi. Apalagi kemarin pada saat lalu Mbah Amin Rais juga mengancam people power, juga malah dianggap sebagai guyonan lah oleh warganet di Twitter dan lain sebagainya. Jangan sampai lah. Jadi menurut saya tuduhan Pak JK ini menurut saya kurang tepat lah. Apalagi disamakan dengan kerusuhan 98. Menurut saya Indonesia sudah di jalur yang benar lah dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan jajarannya. Menurut saya sudah tepat. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kearifan lokal itu bahwa hidup itu pasti ada balasannya, hidup itu ada karmanya. Kalau kamu berlaku baik, kamu akan dapat kebaikan di dalam perjalanan hidupmu. Kalau kamu berlaku tidak, Ya, saya sangat setuju sekali. Tidaknya orang-orang ini sedang mencari skenario kerusuhan. Waktu 10 bulan bisa jadi waktu yang cukup lama agar konspirasi dan skenario busuk ini bisa terjadi. Ya, semoga saja hal tersebut tidak terjadi dan Indonesia aman-aman saja. Pemilihan presiden bisa berjalan dengan baik dan benar, jujur dan adil, dan bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa memikirkan masyarakat Indonesia.